Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pembaru Islam yaitu dari Muhammad Ali Pasha. Di sini juga ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Muhammad Ali Pasha adalah seorang gubernur Mesir yang bertugas pada masa Ottoman, yakni antara 1805 sampai 1848. Selama menjabat sebagai gubernur, ia berhasil membuat sejumlah perubahan yang membawa Mesir menjadi negara kaya dengan masyarakat yang makmur. Tidak hanya itu, kebijakan perluasan wilayahnya bahkan mengancam Kesultanan Utsmaniyah. Meski berasal dari Albania, Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai tokoh berpengaruh yang banyak melakukan pembaruan di Mesir. Awal kehidupan Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani pada 4 Maret 1769. Ia merupakan putra kedua dari Ibrahim Aga. Ibrahim Aga adalah seorang pedagang tembakau dari Albania yang juga menjabat sebagai komandan dalam unit kecil pasukan Ottoman di Kavala. Muhammad Ali Pasha dibesarkan oleh ibu dan paman-pamannya karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Pada awalnya, ia bekerja sebagai pemungut pajak di Kavala. Atas kerja kerasnya, ia ditunjuk menjadi komandan kedua di bawah sepupunya, Sarak Hesme Halil Aga, di kontingen relawan Kavala yang dikirim untuk menduduki Mesir setelah penarikan Jenderal Napoleon Bonaparte. Pada 1801, pasukan Muhammad Ali Pasha kembali ke Mesir untuk relawan serangan Prancis. Ia pun berhasil mengusir pasukan Napoleon dari Mesir di tahun yang sama. Dalam masa kekosongan kekuasaan itu, terjadi pertikaian antara Ottoman dan Mamluk yang bertempur untuk merebut kekuasaan. Setelah itu, ia terus memerangi pasukan Mamluk hingga berhasil menghabisi para pemimpinnya dan mengusir sisa-sisa pasukan Mamluk dari Mesir. Berikut ini juga berbagai kebijakan dan pembaruan dari Muhammad Ali Pasha di Mesir, yaitu yang pertama ada 1. Pembaruan. Muhammad Ali Pasha selama menjabat sebagai gubernur, Muhammad Ali Pasha ingin Mesir terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah dan dipimpin oleh keturunannya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka ia menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Yang kedua ada menaikkan pajak. Langkah pertama yang dilakukan Muhammad Ali adalah mengamankan aliran pendapatan dengan menasionalisasi semua tanah di Mesir. Dengan begitu, ia akan memegang semua hasil produksi tanah di sana. Muhammad Ali juga menaikkan pajak untuk petani yang sebelumnya memiliki tanah di seluruh Mesir. Hal itu sengaja dilakukan karena jika para petani tidak mampu membayarnya, ia bisa menyita sawah mereka. Sumber pendapatan lain yang dipunya Muhammad Ali juga berasal dari pajak baru atas wakaf. Yang ketiga ada menciptakan undang-undang. Pada 1829, Muhammad Ali mengesahkan undang-undang pidana pertamanya dengan tujuan untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat lagi. Secara perlahan, ia memang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Muhammad Ali memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Selain itu, ia juga menetapkan bahwa laporan autopsi dapat digunakan sebagai bukti penting dalam kasus hukum pidana di Mesir. Yang keempat, ada mendirikan sekolah. Selama memerintah Mesir, Muhammad Ali Pasha banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha pada 1832 digunakan untuk menghasilkan dokter-dokter perempuan yang nantinya dapat merawat perempuan dan anak-anak. Bagi para perempuan yang mengikuti sekolah ini, mereka akan mendapat pelatihan selama 2 tahun pertama. Selanjutnya, pelatihan yang didapat berupa kebidanan, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, membalut luka, kauterisasi, vaksinasi, skarifikasi, bekam, dan obat-obatan. Selama menjalani proses pelatihan, para siswa disediakan tempat tinggal, makanan, dan tunjangan bulan dari Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penajamahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar di Mesir ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Yang kelima, ada kampanye militer. Sejak menjabat sebagai gubernur, pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah untuk mendirikan militer bergaya Eropa
Ia pun menggunakan beberapa strategi baru untuk memastikan keberhasilan angkatan militernya. Salah satunya dengan mengisolasi tentara baru dari lingkungan ke barak-barak militer. Di tempat itulah para calon tentara diawasi dengan ketat dan diberi hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Bahkan para prajurit akan diberi nomor untuk memastikan mereka melakukan tugasnya. Setelah itu pasukan Muhammad Ali dikerahkan untuk melakukan kampanye militer ke Arab, Sudan, Yunani, bertempur melawan pasukan Ottoman dan menaklukkan Suriah. Wakaf. Memasuki tahun 1843, kondisi kesehatan Muhammad Ali Pasha sudah tidak prima seperti sedia kala. Ia diketahui memiliki kecenderungan paronia dan menjadi pelupa. Kesehatannya pun semakin menurun setelah putranya Ibrahim juga jatuh sakit dan kondisinya terus memburuk. Setelah Ibrahim meninggal, kondisi Muhammad Ali semakin parah dan akhirnya meninggal pada 2 Agustus 1849. Jenazahnya dikebumikan di sebuah masjid megah di Benteng Kairo. Peninggalan Muhammad Ali Pasha dianggap sebagai bapak Mesir modern karena telah berhasil mengubah Mesir menjadi negara yang jauh lebih modern. Selain berupaya menetapkan keturunannya sebagai penguasa Mesir dan Sudan selama hampir 150 tahun, ia juga menjadikan Mesir sebagai negara merdeka secara de facto. Salah satu peninggalan spektakuler Muhammad Ali Pasha yang berpengaruh terhadap perekonomian di Mesir adalah membangun sebuah tersusun kuno yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Meskipun dalam pembangunan tersebut, ia harus melakukan penggalian yang mengarahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.